Pada segmen yang ketiga ini perlu saya sampaikan bahwa bagaimana supaya betul-betul dalam menghadapi kondisi yang serba terbuka dan persaingan yang kita tidak bisa hindari. Ada teori yang menyatakan bahwa sesungguhnya perubahan itu lebih cepat daripada apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Bagaimana supaya betul-betul kita sebagai orang Islam itu berkualitas hidup di abad ini? Menurut saya bahwa harus dilakukan adalah kita menempatkan agama Islam itu menjadi tradisi, mengamalkan ajaran agama Islam itu menjadi tradisi kehidupan dengan dua pendekatan. Bagaimana kita membangun kualitas iman yang prima secara universal, dan yang kedua bagaimana membangun pengetahuan yang berkualitas dengan pendekatan teknologi. Artinya, selama kita menyatakan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, tapi juga harus dibarengi dengan wawasan tentang keyakinan Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu meliputi segala-galanya. Ya. Saya contohkan di Maluku Utara ini dalam pandangan, dalam pendekatan antropologi budaya, bahwa pusat-pusat kekuatan itu ada di mana-mana dalam pendekatan antropologi budaya. Ya, ada di gunung, ada di air, ada di keraton kesultanan, ada di masjid, ada di lautan. Ya itu. Nah, di Maluku Utara pemahaman itu ada pada pusat-pusat tertentu. Ini harus ditanggapi secara universal. Inilah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Percaya kepada gunung dan segala macam. Nah, wawasan itu harus dibangun bahwa seluruh kekuatan-kekuatan termasuk kekuatan teknologi bagian daripada rekayasa Tuhan. Inilah yang harus diberikan pemahaman secara mendalam. Lah semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, orang semakin mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya pendekatannya semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, orang semakin mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang menyatakan bahwa jangan surga dan neraka tidak perlu dibicarakan. Ya. Saya menyatakan bahwa sekali waktu, ya mungkin saja orang akan mereview tentang kebenaran hadis Nabi atau Alkitab itu benar atau tidak dengan majunya teknologi. Pada kondisi seperti ini, apabila wawasan iman ini tidak berkualitas, kita akan ragu terhadap agama yang kita anut. Ya, termasuk budaya-budaya lokal yang kaya ini. Ya, ada disebut bahwa banyak Dakatomadehe dan sejumlah pendekatan lokal yang salah dengan spiritual yang bisa menjaga kelestarian budaya kita dan pendekatan agama. Itu luar biasa, harus diberikan wawasan kepada mereka dari sisi pendekatan kualitas iman. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun tradisi, ya, membangun tradisi supaya kita peka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau saya membaca sebenarnya, maaf dalam hemat saya, bahwa ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan walladzina yuqalu rabbuna summa istaqamu tatanazzal alaihimul malaika an la tahafu wa la tahzanu wabshiru bi jannatil lati kuntum adun. Ayat mengatakan bahwa sesungguhnya pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi bisa diraih apabila kita mendalaminya. Artinya, kalau mau betul-betul bahwa Islam ini adalah mampu menjadi Islam agama yang eksis, kita dituntut untuk mendalami ilmu pengetahuan. Nabi menyatakan utubul ilmi walau bisin. Ya, di antaranya dalam konteks seperti ini maka kita belajar daripada asumsi historis di Maluku Utara. Kesultanan Ternate dengan peninggalan budaya lokal yang kalah akan spiritual dengan adanya dalil Moro, ada dalil Tifa, ada Moro-Moro Sesaluma, ada juga disebut dengan Tamsil Dodoto, ada disebut dengan Tamsil Jarita. Semuanya itu bersumber di kitab suci Al-Quran dan menjadi model masyarakat Maluku Utara. Kita belajar terhadap itu. Dan hemat saya, kalau bangsa ini bertahan ke depan, kita menjadikan agama yang kaya akan budaya lokal ini sebagai cermin
dalam masyarakat ke depan untuk menghadapi perubahan zaman ke depan. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk itu marilah sama-sama kita memberikan wawasan-wawasan tentang keagamaan dan budaya lokal ini dengan membangun tradisi beragama terhadap generasi kita ini. Artinya, pertama kita harus mendidik kepada anak kita agar membiasakan kehidupan beragama dengan pendekatan rukun iman Islam yang baik. Yang kedua, harus diberikan pemahaman terhadap bagaimana kayanya budaya lokal yang berasumsi bahwa Islam itu bertahan karena agama menjadi budaya lokal kita. Dan yang ketiga, bagaimana membekali generasi kita sekarang dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar betul-betul menjadi model masyarakat maju ke depan itu dengan tidak melupakan masa lalu kita. Inilah saya teringat dengan sebuah semacam ada pesan orang tua-tua kita mengatakan begini. Luri dengo campaka, no sangka ira sino sihata, woka-woka mapila poga no sangka jang sino piara. Bahasa ini secara tidak langsung menyindir ini. Ya. Kita ini seakan-akan bawa maju teknologi, kita lupa budaya lokal. Dilambangkan dengan burung nuri yang begitu bagus, kita jadikan binatang liar kemudian dibiarkan. Sementara burung gagak dan jelek berbau busuk, kita jadikan sebagai binatang piaraan. Artinya, pengetahuan yang maju tapi kadang-kadang memiliki ekses yang tidak baik. Mari kita coba supaya, kalau dalam istilah modern itu kita neo-modernis. Kita maju dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi akar budaya kita tetap kita jaga. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.